Syiah. Perkara berikutnya di antara keistimewaan orang Syiah mengkafirkan seluruh para sahabat. Kita dapati firqah-firqah sesat, baik Jahmiyah, baik Mu'tazilah, baik Murji'ah, baik bahkan Khawarij yang mengkafirkan para sahabat. Mereka tidak mengkafirkan sahabat secara total. Mereka hanya mengkafirkan para sahabat yang serta dalam keputusan Al-Hakamain, yaitu tatkala terjadi islah antara Muawiyah dengan Ali. Sementara para sahabat yang ikut serta dalam fitnah yang terjadi antara Muawiyah dan Ali cuma sedikit, tidak banyak. Ribuan sahabat, puluhan ribu sahabat semuanya tidak ikut, mereka menjauh dari fitnah. Sehingga orang-orang Khawarij meskipun mereka mengkafirkan para sahabat hanya sedikit yang mereka kafirkan. Yang di antara spesial mengkafirkan seluruh para sahabat adalah siapa? Syiah. Ini keistimewaan orang Syiah. Ini istimewa. Spesialnya akidah orang Syiah. Dan saya ingatkan kepada ikhwan sekalian, agama orang Syiah tidak mungkin tegak kecuali dengan mengkafirkan para sahabat. Kalau para sahabat tidak kafir, agama mereka buyar. Sementara agama Islam, agama kita tidak mungkin tegak kecuali kita menyatakan para sahabat amanah. Saya akan jelaskan. Pertama, para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agama kita dibangun di atas Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agama kita dibangun di atas apa? Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang meriwayatkan Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi adalah para sahabat. Kalau ternyata para sahabat tidak beres, amanahnya tidak beres, suka dusta, berarti dusta pula yang diriwayatkan, yaitu Al-Quran dan hadis tidak beres kalau begitu. Agar Al-Quran dan hadis menjadi sumber hukum yang terpercaya, berarti para perawinya yang menukilkan kepada kita juga harus terpercaya, yaitu siapa? Para sahabat. Oleh karena begitu banyak ayat dalam Al-Quran memuji para sahabat, apalagi hadis-hadis Nabi terlalu banyak memuji para sahabat. Sementara akidah orang-orang Syiah sebaliknya. Tidak mungkin agama mereka Syiah Imamiyah 12 imam berdiri kecuali para sahabat kafir. Kenapa? Karena akidah Syiah dibangun di atas akidah wilayah, Imamiyah. Barang siapa yang tidak beriman dengan imam 12 maka dia bukan orang Islam. Makanya mereka sebutkan dalam rukun Islam mereka, kalau rukun Islam kita jelas syahadatain. Kemudian apa? Hafal tidak ini rukun Islam? Syahadatain yang kedua apa? Ragu-ragu. Salat. Jangan-jangan terkena syubhat orang Syiah. Yang kedua apa? Salat. Yang ketiga? Zakat. Yang keempat? Yang kelima? Yakin? Yakin. Adapun rukun Islam orang Syiah, lihat. Syahadat dihilangkan diganti dengan wilayah, dengan imamah. Salat ada, puasa ada, zakat ada, haji ada, namun satunya apa? Wilayah, beriman kepada imam mereka, dan mereka menyebut dalam buku-buku mereka bahwasanya rukun Islam yang paling utama adalah ini. Allah masih memberi keringanan kepada rukun Islam yang 4, tetapi rukun Islam tentang beriman kepada wilayah, kepada keimamahan, maka ini rukun Islam yang paling utama. Nanti akan kita jelaskan dalam tatkala kita membedah atau menjelaskan buku yang saya tulis ini. Karenanya akidah mereka dibangun di atas beriman kepada 12 imam dan imamnya harus 12. Nanti akan kita jelaskan juga. 12 imam ini, imam yang pertama siapa? Ali bin Abi Thalib. Kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan Ali sebagai pemimpin? Tatkala Yaumul Ghadir, tatkala Rasulullah SAW pulang dari Haji Wada, kemudian sampailah di sebuah tempat namanya Ghadir Khum, terletak di antara Mekah dan Madinah. Di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam memproklamirkan bahwasanya kalau saya meninggal dunia, maka yang menjadi khalifah siapa? Ali bin Abi Thalib. Dan ini dihadiri oleh ribuan para sahabat. Ternyata waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, para sahabat ngangkat siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dengan demikian para sahabat murtad seluruhnya karena membangkang wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan meninggalkan Ali dan mengangkat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kalau seandainya, saya ingatkan, kalau seandainya para sahabat tidak murtad dan perbuatan mereka mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah benar Abu Bakar sebagai khalifah yang pertama, maka buyarlah, hancurlah agama Imamiyah. Karena agama Imamiyah dimulai dengan imam pertama siapa? Ali bin Abi Thalib. Oleh karenanya Abu Bakar harus tidak sah. Kalau Abu Bakar sah, gawat ini, berarti agama kita buyar. Paham maksud saya? Berarti Abu Bakar tidak boleh sah jadi khalifah. Berarti orang-orang yang mengesahkan Abu Bakar harus murtad. Makanya saya bilang, tidak mungkin agama Imamiyah mereka berdiri kecuali para sahabat harus murtad. Kecuali yang tidak setuju. Seperti siapa kata mereka? Katanya Ammar bin Yasir tidak setuju. Katanya Abu Dzar Al-Ghifari tidak setuju. Katanya Miqdad tidak setuju. Katanya Salman Al-Farisi, ini 4 orang tidak setuju katanya. Yang lainnya harus murtad.
Karena yang antum dapati buku-buku mereka isinya semua cacian, makian, hujatan kepada para sahabat. Dan mereka beribadah dengan mencaci maki para sahabat. Ini diantara spesialnya akidah Syiah, tidak dimiliki oleh firqah-firqah yang lain. Bahwasanya para sahabat semuanya harus apa? Harus murtad.